La Liga secara resmi menolak permintaan penundaan awal musim 2025-2026 dari Real Madrid dan Atletico Madrid. Kompetisi Liga Spanyol ini akan tetap dimulai pada 16-17 Agustus 2025 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Keputusan ini dibuat meski kedua klub Madrid tersebut akan menghadapi jadwal padat usai berpartisipasi di Piala Dunia antar klub 2025 musim panas ini. Presiden La Liga Javier Tebas dengan tegas menolak usulan penundaan awal musim yang menegaskan akan mematuhi perjanjian bersama yang ada tanpa pengecualian untuk klub manapun. Timnas Indonesia akan menjalani laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Jepang. Laga ini sudah tak lagi menentukan bagi kedua tim karena Timnas Indonesia sudah lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Jepang sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Namun laga Jepang versus Indonesia bakal tetap mengandung gengsi tinggi. Jepang sendiri punya rekor impresif soal laga kandang. Dalam perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang sudah melakoni 7 laga kandang. Dari 7 laga tersebut, Jepang tidak pernah terkalahkan. Mereka bahkan hanya kebobolan 1 gol. Randal Kolo Muani menjalani masa peminjaman jangka pendek bersama Juventus pada bursa transfer musim dingin 2025 lalu. Ia perlahan bisa mulai menemukan sentuhan terbaiknya di lini depan sinyonya tua. Kolo Muani pun kemudian mengutarakan keinginannya untuk tetap bertahan di Turin musim depan. Hal tersebut membuatnya berpeluang ikut membela Juventus pada gelaran Piala Dunia antar klub. Pada kesepakatannya dengan PSG, Juventus memang tidak menyertakan klausul pembelian penuh. Namun kontribusi nyata sepanjang paruh kedua musim lalu bisa membuat Juventus menebusnya secara permanen. Cristiano Ronaldo membagikan cerita tak terduga usai final Nations League 2025. Ia mengaku bermain sambil menahan cedera yang sudah terasa sebelum laga dimulai. Ronaldo bermain gemilang meski tak 100% fit saat melawan Spanyol. Ia sudah merasakan cedera sejak sesi pemanasan. Ia bahkan rela jika harus patah kaki demi Portugal. Ronaldo menunjukkan dedikasi tinggi sebagai kapten. Bahkan dengan cedera, Ronaldo masih mampu mencetak gol. 1 golnya menjaga asa Portugal hingga akhir laga. Ronaldo mengaku sangat emosional usai laga. Ia menilai kemenangan ini adalah momen yang sangat indah. Federasi Sepak Bola Italia FIGC dilaporkan akan terus mencoba merayu Claudio Ranieri agar mau menjadi pelatih sementara di skuad Gli-Azzurri, walau ex-Chelsea itu masih mau melanjutkan karirnya di AS Roma. Laporan Football Italia mengklaim bahwa Ranieri bersama mantan pelatih AC Milan Stefano Pioli menjadi kandidat terdepan menggantikan Spalletti. Pioli dianggap opsi lebih layak, tetapi Ranieri disukai oleh Presiden FIGC. Ranieri sendiri memang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai caretaker di AS Roma musim lalu. Namun Ranieri tidak akan pergi begitu saja dari skuad Giallorossi musim depan. Klub bersejarah Italia Brescia dinyatakan bangkrut. Brescia dicoret sementara dari ajang sepak bola profesional karena belum bayar utang. Klub yang sudah berusia 114 tahun tersebut tidak mampu bayar utangnya di angka total ratusan miliar rupiah. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Brescia kesulitan membayar tunggakan gaji pemain-pemainnya. Brescia sendiri sudah dihukum oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC di musim kemarin berupa pengurangan poin sehingga mereka terdegradasi ke seri C. Kini FIGC menyatakan bahwa Brescia sementara dicoret dari ajang sepak bola profesional di tanah Italia setelah dinyatakan bangkrut. Nottingham Forest kabarnya sudah mulai mendekati Juventus untuk mencari tahu kemungkinan merekrut Nico Gonzalez pada bursa transfer musim panas ini. Nico Gonzalez baru mendarat dari Fiorentina pada bursa transfer musim panas tahun lalu dengan status pinjaman senilai 8,4 juta euro. Juve memiliki kewajiban untuk mempermanenkannya di musim panas ini dengan biaya 28,1 juta euro. Namun Nottingham Forest tampaknya sudah siap untuk menebusnya. Menurut kabar dari jurnalis Pedro Almeida, Forest sudah mulai mendekati Juve untuk mencari tahu kemungkinan merekrut penyerang timnas Argentina tersebut. Cristiano Ronaldo menegaskan bertahan di Al-Nassr setelah kontraknya sempat habis di akhir musim ini. Pernyataan tersebut disampaikan Ronaldo setelah final UEFA Nations League. Ketika diwawancarai Daily Mail, CR7 dengan mantap menyatakan bertahan di Al-Nassr. Kontrak Ronaldo di Al-Nassr berakhir di musim 2024-2025. Setelah itu Ronaldo sempat menuliskan pernyataan yang mengindikasikan karirnya telah berakhir di Al-Nassr. Dengan keputusan Ronaldo bertahan di Al-Nassr, CR7 bakal coba menuntaskan misi untuk membawa Al-Nassr juara Liga Arab Saudi.
para penggemar Real Madrid tidak perlu menunggu lama untuk menyambut pemain baru mereka, yakni Dean Huijsen dan Trent Alexander-Arnold. Sebab menurut jurnalis Jose Luis Sanchez, klub tersebut siap untuk memperkenalkan kedua pemain baru mereka minggu ini. Huijsen bergabung dari Bournemouth setelah Madrid memutuskan untuk mengaktifkan klausul pelepasan senilai 50 juta pound sterling. Sementara meskipun Trent Alexander-Arnold telah bergabung sebagai agen bebas, klub tersebut telah setuju untuk membayar Liverpool biaya kompensasi sebesar 10 juta euro. Dua raksasa Premier League Arsenal dan Chelsea kini saling sikut dalam perburuan Benjamin Sesko. The Gunners menjadi klub yang paling awal menunjukkan minat, tetapi keraguan dan lambatnya eksekusi bisa menjadi bumerang besar bagi mereka. The Gunners telah berdiskusi dengan pihak Leipzig dan perwakilan Sesko, tetapi belum ada kesepakatan. Situasi ini membuka celah bagi Chelsea untuk masuk dan menggagalkan transfer rival sekotanya. Menurut laporan Sky Sport, Chelsea kini mempertimbangkan Benjamin Sesko. Striker RB Leipzig itu tersedia dengan harga sekitar 60 juta pound sterling. Newcastle United sedang berupaya mempertahankan salah satu penyerang senior mereka, Callum Wilson, yang kontraknya akan segera berakhir. BBC Sport melaporkan bahwa klub telah membuka pembicaraan dengan Wilson untuk memperpanjang masa tinggalnya di St James Park. Pemain berusia 33 tahun itu sebelumnya diperkirakan akan hengkang musim panas ini, tetapi negosiasi menunjukkan bahwa masa depannya masih mungkin berada di Newcastle. Pasalnya, klub tampaknya masih menghargai pengalaman dan kontribusi Wilson di lini depan dan tengah menjajaki kemungkinan mempertahankannya lebih lama. Manchester United bergerak cepat di bursa transfer musim panas dengan menjadikan Victor Gyökeres sebagai target utama untuk memperkuat lini serang. Penyerang asal Swedia itu tampil gemilang bersama Sporting Lisbon musim lalu dan kini masuk dalam radar serius Manchester United. Dilansir dari Vicahes, United siap mengajukan tawaran sebesar 60 juta pound sterling untuk mendatangkan Gyökeres ke Old Trafford. Meski kesepakatan resmi belum tercapai, negosiasi antara kedua klub berjalan positif. Sang pemain pun dikabarkan tertarik untuk kembali bermain di Inggris. Masa tinggal Frenkie de Jong sejatinya masih tersisa 1 tahun lagi. Sempat ada kabar kalau de Jong bakal cabut musim panas ini mengingat kondisi keuangan klub belum stabil. Dengan usia yang sudah menginjak 28 tahun, de Jong dinilai cocok untuk dijual tahun ini. Apalagi negosiasi kontrak yang berjalan sempat mandek dan membuat masa depan de Jong dispekulasikan. Namun melansir The Athletic, pembicaraan baru yang dilakukan kedua belah pihak sejak Maret kini berjalan lancar. De Jong saat ini menunggu finalisasi kontrak baru yang belum disebutkan berapa lama durasinya. Juventus akan memasuki era baru dengan perombakan besar-besaran setelah kesulitan di sepanjang musim lalu. Si Nyonya Tua akan membangun ulang skuad dengan sejumlah pemain bisa pergi termasuk Dusan Vlahovic. Pemain asal Serbia itu diminati oleh banyak klub termasuk Arsenal. Namun Vlahovic bukan satu-satunya striker yang diminati The Gunners. Bahkan, menurut Tuttosport, Arsenal siap untuk mengajukan penawaran sekitar 50 juta euro atau bahkan 60 juta euro pada bursa transfer musim panas ini. Sementara Juve tidak ingin menjual Yildiz setelah berhasil meraih tiket ke Liga Champions. Minat yang terus berlanjut dari Arab Saudi selama setahun terakhir telah menimbulkan beberapa keraguan atas masa depan Vinicius Junior di Real Madrid. Namun pembicaraan tentang kontrak baru telah berlangsung di belakang layar. Kini tampaknya semuanya sudah siap bagi pemain internasional Brasil itu untuk menandatangani kesepakatan baru. Menurut AS, Vinicius telah mencapai kesepakatan penuh dengan Real Madrid untuk memperpanjang kontraknya hingga 2030. Satu-satunya hal yang belum dilakukan adalah penandatanganan resmi. Vinicius akan memperoleh 100 juta euro selama 5 tahun ke depan. Manchester United sepertinya tidak akan kesulitan mencari pembeli untuk Jadon Sancho musim panas ini. Kabarnya klub kaya raya asal Arab Saudi An-Nassr tertarik merekrut sang winger. Menurut laporan The Sun, An-Nassr dikabarkan sangat serius ingin memboyong mantan bintang Borussia Dortmund tersebut. Laporan yang sama menyebut jika An-Nassr cukup serius dalam pendekatan mereka terhadap Sancho. Mereka siap mengajukan penawaran resmi untuk Sancho dalam waktu dekat. An-Nassr tidak masalah dengan bandrol MU sekitar 25 juta pound sterling. Mereka bahkan siap memberikan paket gaji menggiurkan jika Sancho bersedia untuk pindah. Kabar mengenai pelatih baru Inter Milan akhirnya terjawab sudah. Nerazzurri secara resmi mengumumkan Christian Chivu sebagai manajer baru mereka mengisi posisi yang ditinggalkan Simone Inzaghi. Kepastian ini datang setelah beberapa hari Inter tanpa nahkoda. Keputusan ini diumumkan langsung Inter Milan melalui situs resmi klub. Inter menegaskan Chivu akan segera mengambil alih kendali tim utama untuk persiapan musim baru. Nerazzurri memberikan kontrak jangka pendek kepada pelatih berusia 44 tahun ini. Chivu mendapatkan kontrak selama 2 tahun ke depan sehingga ia akan melatih Inter hingga tahun 2027.
Newcastle United dikabarkan siap memberikan Jack Grealish kesempatan untuk menyelamatkan karirnya yang meredup bersama Manchester City. Namun melansir The Sun, Newcastle hanya ingin merekrut sang pemain lewat skema peminjaman. Manchester City disebut bersedia melepas Grealish meskipun harus merugi secara finansial. Namun gaji sebesar 300.000 pound sterling per pekan membuat hanya segelintir klub yang mampu merekrutnya secara langsung. Inilah mengapa opsi peminjaman menjadi satu-satunya solusi realistis. City diyakini bersedia menanggung sebagian gaji sang pemain agar Grealish bisa bermain di tempat lain. Rayan Aït-Nouri resmi bergabung dengan Manchester City. Bek asal Aljazair itu dikontrak selama 5 tahun. Namun dalam pengumuman resmi, mereka tidak menyebutkan berapa biaya yang dikeluarkan klub. The Athletic melaporkan City menebus Aït-Nouri dari Wolves seharga 33 juta pound sterling. Ia akan segera bergabung dengan skuad City untuk tampil di Piala Dunia antar klub bulan ini. Hadirnya Aït-Nouri diharapkan menjadi jawaban untuk masalah City di bek kiri. Selama ini Guardiola kerap memasang bek tengah seperti Manuel Akanji dan Joško Gvardiol di posisi tersebut. Masa depan jangka panjang kiper Manchester United Andre Onana masih belum pasti. Namun Ruben Amorim telah mengamati pasar kiper untuk mencari pengganti potensial dan Marc-Andre ter Stegen dilaporkan muncul sebagai kandidat utama. Menurut tim Talk, MU ingin mendatangkan pemain berusia 32 tahun itu ke Old Trafford sebagai bagian dari perombakan besar-besaran penjaga gawang. Meski belum ada tawaran yang diajukan, Setan Merah telah mengonfirmasi dalam pembicaraan internal. Dalam laporan itu, ter Stegen bisa menjadi target serius jika ingin mendatangkan penjaga gawang di bursa transfer.